Cerita diawali dengan diperlihatkannya mayat seorang pria bernama Jong Nam di sebuah toilet umum. Mayat ini kemudian diambil oleh pendeta Kim yang kemudian mengkremasikannya untuk menghilangkan bukti. Ibu Jong Nam yang tidak terima anaknya dikremasi sebelum mayatnya diotopsi, menghubungi anggota tim Trigger yang merupakan sebuah acara televisi yang membahas berita kriminal dan kasus-kasus yang belum terpecahkan. Oh Soryong yang merupakan produser acara Trigger bergegas menuju ke Yayasan Nauman Iman tempat pendeta Kim berada. Di sana pendeta Kim sudah mengacungkan senapannya ke arah 3 orang anggota tim Trigger yang mencoba mencari fakta tentang kejadian yang dilakukan pendeta Kim. Tapi pendeta itu bilang kalau Jong Nam mati karena dia terlalu banyak minum. Oh Soryong yang datang kemudian membawa beberapa fakta yang mengatakan kalau Jong Nam telah mati karena overdosis narkoba jenis Halloween yang dicurigai diproduksi oleh pendeta Kim di Nauman Iman. Beberapa saat kemudian, ibu Jong Nam datang dengan membawa abu anaknya. Namun guci tempat menyimpan abu itu kemudian ditembak oleh istri pendeta Kim. Oh Soryong yang kesal dengan perilaku istri pendeta Kim, kemudian menyerang wanita itu. Lee Sang-mok, salah seorang anggota tim Trigger yang baru saja tersandung kasus perselingkuhan dibawa ke rumah sakit setelah mengalami serangan panik. Setelah 2 pekan melakukan pengintaian di Nauman Iman, Sang-mok yang merasa muak dengan pekerjaannya memutuskan untuk mengundurkan diri. Hal ini membuat Oh Soryong diledek oleh mantan kekasihnya, Pak Jang, dari divisi drama. Meski kehilangan Sang-mok, tim Trigger akan segera mendapat anggota baru seorang pria bernama Han-do yang sebenarnya berasal dari divisi drama yang pada awalnya melamar posisi di tim Exciting Animal Kingdom karena alasan yang agak nyeleneh yakni karena menurutnya manusia sudah tidak ada harapan. Pria ini sebenarnya terlalu tua untuk menjadi seorang pemula, namun dia pernah mendapatkan sebuah penghargaan film sebelum bergabung dengan KNS. Mendengar latar belakangnya, Oh Soryong sudah suka dengan karakternya bahkan sebelum bertemu dengan orangnya secara langsung. Hari pertama Han-do datang ke kantor KNS adalah hari ketika tim Trigger harus pindah ruangan karena acara itu sudah hampir ditutup karena rating yang rendah sekaligus sulitnya mendapatkan sponsor. 제가 왜 Kang Gyo yang sudah beberapa hari melakukan pengintaian di Nauman Iman memberi kabar kalau iring-iringan mobil baru keluar dari tempat itu dan dia khawatir bunuh diri massal mungkin akan terjadi. Namun Soryong menganggap kalau ini adalah kesempatan bagus baginya untuk masuk ke dalam Nauman Iman untuk mencari bukti kejahatan yang dilakukan oleh pendeta Kim. Soryong kemudian memaksa Han-do untuk pergi ke Nauman Iman dengan naik para layang. Begitu sampai di sana, Soryong melihat seorang pemuda korban penyiksaan yang ketika ditanya siapa yang melakukannya, pemuda itu bilang kalau yang menyiksanya adalah istri pendeta Kim. Soryong menyuruh Han-do untuk menjaga pemuda itu dan juga sebuah bunga yang ditanam oleh pendeta Kim yang digunakan untuk membuat opium. Sementara di kantornya, beberapa orang bergosip bahwa alasan kenapa Han-do dipindahkan dari tim drama adalah karena dia pernah mengencingi Direktur Jang. Sementara Soryong masuk ke dalam sebuah ruangan di mana beberapa orang terlihat sedang disekap. Soryong kemudian berpindah ke ruangan lain di mana di sana dia melihat istri pendeta Kim sedang bersama beberapa orang dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Istri pendeta Kim memanggil ibu Jong Nam dan menghukumnya karena berani melawannya. Saat Soryong merekam kejadian itu, tiba-tiba papan tempatnya berpijak runtuh dan dia pun ketahuan. Bersamaan dengan itu, Han-do yang disuruh menjaga pemuda tadi justru meninggalkan tempat itu dan bertemu dengan seorang wanita yang tiba-tiba menyerangnya. Soryong lari dari tempat itu namun dia dikejar oleh anak buah istri pendeta Kim. Soryong kemudian bertemu dengan Han-do yang juga berusaha kabur dari tempat itu. Soryong kemudian melemparkan rekaman kejadian tadi kepada rekannya yang menyimpan rekaman itu dengan sangat aman. Saat nyawa Soryong sudah di ujung tanduk, tiba-tiba polisi yang dihubungi oleh Kang Gilo datang menyelamatkan mereka. Dalam keterangannya kepada polisi, Soryong menjelaskan tentang kepemilikan senjata api, pengurungan, dan penyerangan. Soryong juga bilang kalau istri pendeta itu memiliki tanaman bunga yang digunakan untuk membuat Halloween, yang merupakan narkoba jenis baru. Namun istri pendeta Kim menolak semua tuduhan Soryong dan mengatakan kalau Soryonglah yang masuk ke properti miliknya dan menyerangnya. Tiba-tiba polisi membawa pendeta Kim yang baru saja ditemukan menginap di sebuah motel dengan salah seorang pengikutnya. Polisi kemudian menyuruh rekannya memasukkan pendeta Kim dan istrinya ke dalam sel. Soryong bertanya kenapa polisi tidak menggeledah tempat mereka. Polisi itu bilang kalau mereka tidak bisa menggeledah tanpa surat perintah. Polisi sudah beberapa kali menangkap pendeta Kim, namun pendeta Kim selalu bebas tanpa mendapat hukuman apapun. Soryong kemudian meminta polisi melepaskan 2 rekannya karena dialah yang akan bertanggung jawab di sana. Namun tiba-tiba Han-do datang membawa surat pengaduan kriminal terhadap Oh Soryong yang telah memaksanya pergi ke Naungan Iman.
Saat Soryong bertanya tentang bunga dari Nongan Iman tadi, Hando bilang kalau dia sudah menghilangkannya. Hando kemudian mendatangi seorang pria setengah baya lalu menyerahkan bukti kekerasan verbal dan fisik serta penyuapan yang dilakukan oleh Direktur Jang. Hando mengeluhkan kenapa pria ini mengirimnya ke tim Trigger ketika dia menginginkan untuk bergabung dengan tim Exciting Animal Kingdom. Pria itu kemudian bilang kalau Soryong adalah mantan pacar Direktur Jang dan bukti yang dia kumpulkan masih belum cukup untuk membalas dendam kepada Direktur Jang. Jadi dia meminta kepada Hando agar menganggap waktunya di Trigger sebagai tempat persinggahan di api penyucian. Soryong akhirnya dibebaskan oleh polisi setelah dia menunjukkan rekaman kekerasan yang dilakukan oleh istri pendeta Kim. Begitu sampai di kantor dia langsung disambut dengan beberapa pekerjaan yang harus dia kerjakan. Saat kemudian dia melihat Hando baru datang, Soryong yang kesal karena Hando tidak bisa melaksanakan amanahnya menyuruh Hando pulang karena dia menganggap kalau Hando tidak bisa berkomitmen dengan timnya ketika dia sudah susah payah masuk ke tempat itu mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan barang bukti. Namun Hando dengan enteng bilang kalau mereka hanya karyawan biasa yang tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Lagi pula ada banyak moda terbang yang tidak ekstrim di abad ke-21. Hando menganggap kalau apa yang dilakukan oleh Soryong adalah cara kuno. Mendengar itu, Soryong kemudian menunjukkan bunga yang dia bawa dari Nongan Iman dan mengatakan kalau Hando hanyalah rencana cadangannya. Tim Trigger kemudian melakukan penyuntingan untuk berita yang akan mereka siarkan. Soryong membawakan berita tentang kejahatan yang dilakukan oleh pendeta Kim di Nongan Iman. Sementara di kantor polisi, pendeta Kim dan istrinya yang sudah dibebaskan mengeluhkan kenapa dia harus ditahan, padahal dia mengenal kapten polisi di sana. Saat pasangan suami istri ini hendak meninggalkan kantor polisi, mereka justru ditangkap atas tuduhan pembuatan dan pengedaran narkoboy ilegal. Rupanya, Soryong telah berhasil mengumpulkan bukti dengan merekam Nongan Iman dengan menggunakan drone.